Nah kalau ini tidak timbul, you akan melihat manajer yang akan convert. Oke. Dan Interesting, Pak. motivation akan. But so far, can you apply it in your company, Pak? Hal tersebut. Oke. Why not? Okay. Saya pikir kalau berbicara, saya setuju sekali. Tapi kebetulan kalau di otomotif yang saya katakan tadi kan memang merupakan satu bisnis yang relatif masih muda lah, Right. ya. Dan lagi kita tahu bahwa ini adalah bisnis yang berkembang terus. Ya, siapapun juga yang masuk, baik itu incumbent ataupun juga newcomer ke Indonesia, itu merupakan satu bisnis yang tumbuh dan merupakan tempat yang bagi orang-orang yang merasa tertantang, itu merupakan tempat yang memang banyak tantangannya begitu. Nah, itu satu hal. Berarti dia waktu masuk sudah tahu bahwa dia akan ada tantangan. Sekarang tergantung perusahaannya itu memberikan environment atau tidak, bahwa dia diberikan suatu kebebasan untuk idenya untuk berkembang dan sebagainya, sehingga kita juga bisa di samping memberikan suatu target pun juga kita menilai bagaimana dia termotivasi untuk berkembang. Ya. Lalu jangan lupa Pak Franky betul sekali tadi menyinggung masalah leader. Ya, kebetulan saya sebagai pimpinan, saya pun merasa saya mempunyai tanggung jawab moral begitu. Bagaimana sebagai seorang leader, tadi saya juga permulaan juga mengatakan harus punya instrumen untuk mengembangkan supaya sekelompok manusia ini di dalam organisasi ini juga termotivasi begitu. Ini macam-macam, kita bisa katakan bahwa sebagai satu leader di dalam suatu organisasi kita harus mempunyai satu tentu visi, ya, karakter juga harus punya. Lalu bagaimana perilaku kita, karena sebagai orang yang di atas ini menjadi sorotan semuanya. Gitu. This is very dangerous. Ya, baik saya hadir di sini pun juga kan tidak bisa melepaskan baju saya sebagai seorang yang membawa nama perusahaan gitu, ya, perilaku. Kemudian juga dalam konteks suasana krisis begini, bagaimana kita memberikan keyakinan bahwa this is just only temporary, ya, sebentar lagi kita lewati gitu, dan kita masih mempunyai tantangan yang lebih jauh lagi, yang lebih baik gitu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Robert, silakan Pak Robert. Kalau boleh saya tadi Pak Gunadi sempat menjelaskan tentang bagaimana kita punya kandidat di Olimpiade Kamar kita bisa mendapatkan penghargaan di dunia, lalu tentang yang diterangkan tadi culture, lalu visi misi konsepnya, ya, lalu KPI itu saya yakin sudah diterapkan di perusahaan multinasional ini. Mungkin 5 tahun terakhir hampir semua perusahaan multinasional sudah diterapkan hal itu. Tapi kalau kita lihat di dunia region Asia aja, kenapa Pak kita ini tertinggal begitu jauhnya dengan Singapura dan mulai tertinggal dengan Vietnam. Sementara kalau kita ngomong sumber daya manusia, tadi dijelaskan ada pemenang Olimpiade Fisika. Berarti ada orang-orang yang berpotensi. Sumber daya alam jangan tanya, bisa dibilang excellent di Indonesia. Kenapa Pak? Apa yang salah gitu kalau Bapak lihat dari visi Bapak sebagai pemimpin perusahaan yang cakupannya pun juga region Asia juga, bahkan lebih ya Pak Indo Mobil ini ya. Terima kasih Pak. Oke, good question. Jadi Pak Gunadi, jadi tadi kita lihat bahwa Indonesia ini sebenarnya cukup banyak orang-orang yang pinter-pinter. Tetapi kalau kita lihat, apakah memang itu bukan anekdotal? Maksudnya yang pinter banyak, kelihatannya banyak, tapi banyak di antara 200 juta orang gitu kan. Berapa sih persentasenya on average performance-nya orang Indonesia? Jadi yang kita lihat secara average ini sebenarnya benar nggak sih kita punya kualitas sumber daya manusia lebih bagus dibandingkan Vietnam misalnya? Kan you have a regional exposure lah Pak ya, just so you know ya. Saya pikir demikian. Permasalahan paling utama itu bukan soal quantity. Ya, quality dari finding ini yang kita harus tingkatkan. Saya masih ingat kebetulan saya mengajar di quality dari binding ya, di teamworknya. Ya, jadi kebetulan saya mengajar di kelasnya Michael Porter untuk international competition. Beliau pernah mengatakan demikian.
I don't understand this country. Dia bilang. Aha. Kenapa dia bilang? Everybody is talking about their own piece of cake. Aha. Dan ini kecil begitu. Aha. Para business leaders dan intellectual business community, kita karena waktu kita harus menyudahi diskusi kita hari ini. Tetapi sebelum kita selesaikan diskusi kita harus menyimpulkan bahwa di Indonesia ini kita lihat masalah kultur, masalah hal-hal yang kita hadapi dengan human resources yang kita punya saat ini memang sangat kompleks dan sebagian masih dalam proses untuk kita bisa perbaiki. Dan kita lihat bahwa poin-poin yang kita pelajari dari artikel ini sangat menarik dan sebenarnya make sense apabila kita terapkan, akan membuat motivasi karyawan kita akan lebih meningkat. Tapi memang dalam penerapannya tidak begitu mudah karena kita lihat masih banyak sekali kultur dan subkultur dan varian-varian dari orang Indonesia ini yang belum tentu adaptable terhadap hal-hal seperti ini, ya. Dan memang ada hal-hal yang cukup membingungkan di dalam satu hal. Orang Indonesia itu bisa membuat kelompok untuk bekerja sama, misalnya untuk tawuran, tetapi dalam hal performance mereka sulit bekerja sama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, ya. Dan kita lihat di sini bahwa satu hal di Indonesia ini adalah satu hal keterbukaan yang makin lama makin diinginkan oleh orang-orang di level employee, tetapi juga di dalam hal ini keterbukaan yang bisa kita lakukan mungkin masih sangat terbatas, ya. Di dalam arti kata tidak full disclosure, tetapi disclosure yang cukup membuat ya sebagian terbuka lah, ya, tidak perlu membuka keseluruhannya. Dan kita lihat bahwa berbagai kultur ini, ada kultur Jepang, kultur Indonesia maupun kultur Eropa, mungkin pada satu saat akan convergence menjadi satu kultur yang lebih global, karena kita tahu bahwa Indonesia masuk ke dalam satu situasi yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, itu situasi globalisasi, di mana pada akhirnya kultur pun akan merge satu sama lain. Tetapi mungkin kondisi saat ini Indonesia juga masih cukup jauh daripada kultur global yang sangat menekankan efisiensi dan teamwork untuk menghasilkan kinerja yang jauh lebih bagus. Demikian para business leaders dan intellectual business community, topik kita hari ini yaitu the new powerful model untuk meningkatkan performance dari atau motivasi dari employee kita. Sampai jumpa di dalam acara CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Thanks.